Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik. Sebab itu mari kita akan berdoa sebelum kita memulai persekutuan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap rencana-Mu, rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dan luar biasa. Hari ini kami siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, mari Kau memberkati kami semua. Sehingga apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian yang lebih sungguh. Ajar
Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Saat hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah online LOB Ministry. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan belajar bersama-sama, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat pemulihan Tuhan, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama firman-Mu, urapi kami semua. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami. Dan firman-Mu terus tetap membawa hidup kami semakin hari, semakin hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih yang mengucap syukur Engkau mengambil alih pemberitaan firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan tema bulan Februari 2021 ini adalah jadilah teladan. Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tentunya hidup kita seharusnya harus jadi berkat. Nah, untuk menjadi berkat tidak harus saudara menjadi orang yang kaya terlebih dahulu. Untuk kita menjadi teladan tidak harus saudara menjadi orang hamba Tuhan yang hebat. Untuk kita menjadi teladan bukan harus kita menjadi orang hamba Tuhan, pendeta atau gembala. Tetapi biarlah hidup kita, saudara dan saya, setiap hari dimanapun saudara berada, kita senantiasa menjadi teladan buat banyak orang. Bukan hanya untuk orang yang di luar sana, tetapi terlebih adalah di mana kita berada, di lingkungan kita berada. Nah, sebelum lebih lanjut lagi saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, saudara dalam Tuhan, bahwa saudara sudah menjadi orang percaya sudah berapa tahun, sudah berapa puluh tahun sudah menjadi orang yang percaya. Saudara sudah mengenal kepada Kristus sudah berapa puluh tahun, menjadi orang-orang yang percaya, menjadi orang Kristen. Ada di dalam hati kita adalah ada Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah betul-betul Kristus itu ada dalam kehidupan kita dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya untuk orang yang belum percaya kepada Kristus, tetapi terlebih kepada orang-orang yang percaya. Bukan hanya kepada orang-orang yang di luar sana yang tidak kita kenal, terlebih kepada orang-orang yang kita kenal, terlebih kepada keluarga-keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, orang tua kita. Ya, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Jangan menjadi teladan kepada orang lain yang tidak kita kenal. Tetapi menjadi teladanlah kepada orang yang ada di sekitar saudara dan saya terlebih dahulu. Jangan berapi-api untuk kita menjadi teladan bagi orang yang belum kita kenal. Jangan bersemangat menggebu-gebu untuk kita menjadi teladan yang baik, menjadi teladan yang positif bagi orang yang belum kita kenal, bagi orang yang di luar sana, bagi orang yang belum pernah kita jumpai, bagi orang yang belum percaya kepada Kristus. Tetapi biarlah kita menjadi teladan terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di dekat saudara dan saya. Siapa itu? Istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara dan saya. Yang ada di lingkungan di sekitar kita. Bagaimana mungkin saudara akan menjadi teladan bagi orang yang belum saudara jumpai, kalau kita tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara berkata, aku mengasihimu kepada orang yang belum percaya kepada Kristus.
Saudara berkata, aku mengasihimu, aku memperhatikanmu kepada orang yang belum saudara jumpai. Kalau saudara tidak pernah memberikan kasih itu kepada keluarga saudara. Tapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini adalah ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Saya percaya ini firman Tuhan juga untuk saudara dan saya. Ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Bahwa saudara ini adalah kehidupan saudara dibaca oleh semua orang. Saudara tanpa berkata-kata, saudara tanpa memberitakan firman Tuhan, saudara tanpa menginjili orang-orang yang ada di sekitar saudara, saudara tanpa berbuat, saudara tanpa bertindak, bahwa saudara itu adalah dilihat, saudara dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita ini dibaca oleh semua orang. Jadi jangan memperlihatkan kehidupan kita kepada orang yang belum pernah melihat kehidupan saudara dan saya. Tetapi biarlah kehidupan kita senantiasa dibaca setiap hari oleh keluarga kita terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah berada dalam keluarga keadaan kita baik, keluarga kita dibaca oleh keluarga kita, kehidupan kita ini menjadi teladan buat istri, menjadi teladan buat suami, menjadi teladan buat anak-anak kita. Nah, saya percaya ketika saudara keluar dari rumah saudara, keluar dari rumah tangga saudara, saya percaya bahwa kehidupan saudara dibaca oleh orang lain, hal yang positif dan yang luar biasa. Jadi bahwa kehidupan saudara itu adalah dikenal orang dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang sudah mengenal Kristus mungkin sudah puluhan tahun, yang menjadi pertanyaannya, adakah kehidupan kita betul-betul mencerminkan ada Kristus dalam kehidupan kita yang betul-betul menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan berbicara kepada orang yang belum mengenal kepada saudara. Jangan berbicara kepada orang yang di luar sana yang belum kenal Kristus. Tetapi jadilah teladan terlebih dahulu dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hal apapun kita menjadi teladan yang baik. Saudara, ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Katakan samping kanan kiri saudara, kalau ada suami, ada istri, atau ada anak, atau rekan, atau saudara. Katakan samping kanan kiri saudara, kamu adalah surat Kristus. Ayo. Kamu adalah surat Kristus. Nah saudara, bahwa kita ini adalah surat Kristus. Tanpa saudara memakai kalung salib besar, tanpa saudara memberitakan Injil di jalan-jalan, tanpa saudara memberitakan Injil di pasar-pasar, tanpa saudara mengenalkan diri, nama saya Yohanes, nama saya Lukas, nama saya Matius, di pasar-pasar sudah mengenalkan nama baptis saudara. Saudara nggak perlu mengenalkan nama baptis saudara, tetapi cukup perilaku, cukup kita menjadi teladan di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kalau kita dalam keluarga menjadi teladan yang baik, secara otomatis kita keluar dari rumah, mungkin kita berada di pasar, mungkin kita berada di jalan. Saya percaya kalau kita di dalam rumah menjadi teladan, secara otomatis kita keluar pun di luar sana, secara otomatis teladan itu yang positif itu keluar sendirinya dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Nah, bahwa diri kita ini adalah surat Kristus. Maka dari itu jangan pernah main-main dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudara dari kecil sudah mengenal Kristus. Sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, dan sampai hari ini. Mungkin dalam orok pun kita sudah mengenal Kristus. Karena mama kita Kristen, papa kita Kristen, opung kita Kristen, opa, oma kita Kristen. Bahkan eyang uyut kita Kristen.
Sudah ada Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya banyak hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan yang notabene mereka sudah puluhan tahun mengenal Kristus. Di dalam rumahnya dia tidak menjadi teladan, tetapi dia berusaha untuk keluar menjadi teladan buat banyak orang. Ini kesaksian yang hari-hari yang saya alami, Bapak Ibu Saudara. Tadi seperti biasa ada orang makan dan ada orang yang kurang waras yang setiap hari minta jatah. Bapak Ibu Saudara setiap hari minta jatah makan. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, dia bisu, pokoknya dia cuman berdiri di depan saya aja. Setelah saya kasih bungkusan dia pergi. Dan ada orang makan dia berkata demikian. Tiap hari Mas? Saya bilang, iya tiap hari Pak. Japret, jatah preman maksudnya begitu. Nah dia berkata, wah kalau tiap hari Mas kasih makan begitu berarti dia sudah tahu bahwa ketika dia sampai di sini dia akan mendapatkan sesuatu hal yang baik, yaitu makanan. Biarlah kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan tingkah laku kita, dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita lakukan. Akhirnya orang yang makan itu tersebut, wah saya merasa sangat senang sekali melihat Mas Jo ini bisa kasih makan orang yang kekurangan mental, orang yang gila. Dia kasih makan tiap hari. Saya sangat terkesan sekali. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah surat Kristus. Tanpa saudara memberitakan Injil, tanpa saudara mengenalkan nama identitas saudara, tanpa saudara mengenalkan nama saudara, nama baptis saudara, saya mau katakan, perbuatan saudara dan kehidupan kita dibaca oleh orang yang ada di sekitar saudara. Sehingga mereka melihat bahwa ada kasih Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin mereka tidak bertanya bahwa kamu Kristen ya? Enggak. Tetapi paling tidak mereka melihat ada benih Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Jangan pernah bermimpi untuk hidup kita menjadi teladan di luar sana. Kalau dalam rumah tangga saja kita tidak menjadi teladan. Menjadi teladan buat papa. Menjadi teladan buat mama. Menjadi teladan buat istri. Menjadi teladan buat ipar. Menjadi teladan buat anak-anak kita. Menjadi teladan buat pembantu. Menjadi teladan buat karyawan yang ada. Dan saya percaya ketika dalam lingkungan kita sudah positif, kita menjadi teladan. Dan 100% kita menjadi teladan dalam lingkungan kita. Barulah kita keluar untuk menjadi teladan bagi orang lain yang ada di luar sana. Ketika kehidupan saudara dan saya, kita menjadi teladan yang baik. Orang tidak mengenal Kristus akhirnya menjadi mengenal Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan di sini ayat yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta. Ingat baik-baik bahwa nama Kristus yang ada dalam hati saudara dan dalam hati saya itu tidak ditulis dengan tinta. Tetapi nama Kristus yang ada dalam hati kita itu ditulis tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Yang menjadi pertanyaannya, kalau hidup kita selama ini kita tidak jadi teladan, kita tidak jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama, sekali lagi, terutama kita tidak menjadi teladan bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi suami, bagi istri. Bagi mama papa mertua, mama mertua, saya mau katakan, di manakah nama Kristus yang ada di hati kita, yang ditulis dengan roh Allah, yang bukan ditulis dengan tinta. Bapak Ibu Saudara,
Jadi satu hal yang luar biasa. Kalau ada orang yang percaya, ada hamba Tuhan, ada orang Kristen yang mereka masih membenci keluarganya, membenci papa mamanya, tidak menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitarnya, atau mungkin tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya. Saya mau katakan bahwa di mana nama Kristus yang terpatri dalam hati kita, yang ditulis dengan roh Allah, bukan dengan tinta, saya mau katakan di mana nama Kristus itu. Maka dari itu tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mereka cerai, menikah cerai, tinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggalkan mama papanya tanpa keterangan yang jelas. Tidak bicarai papa mamanya tanpa keterangan yang jelas. Loh, nama Kristus yang ditulis oleh Roh Allah itu di mana? Berarti ketika kita tidak menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti nama Kristus yang ada di dalam hati kita ini bukan ditulis oleh Roh Allah, tetapi ditulis oleh tinta karena bisa terhapus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi teladan, kita tidak harus kita menjadi seorang hamba Tuhan yang besar atau hamba Tuhan yang hebat. Untuk menjadi teladan, kita tidak harus kita sekolah teologi. Kalau ada waktu, puji Tuhan, sekolah teologi enggak jadi masalah. Lebih bagus ada pendalaman. Untuk kita menjadi teladan, tidak harus kita menjadi seorang hamba Tuhan full timer. Untuk kita menjadi teladan, tidak harus kita menjadi 24 jam kita berada di dalam gereja terus. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan ini mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah teladan. Biarlah apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita sikap kehidupan kita, itu menjadi satu motivasi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka menjadi senang melihat kita, mereka menjadi sukacita, menjadi bahagia, menjadi ada kekuatan yang tersendiri. Yang tadinya mereka sedih, galau ketika melihat hidup kita, penuh sukacita, penuh kegirangan, penuh yang namanya memotivasi. Mereka terikut yang namanya mendapatkan kekuatan dalam kehidupan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sampai di situ dulu. Garis bawahi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Biarlah hidup kita ini menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus terlebih dahulu. Tetapi kadangkala banyak orang yang mereka menggebu-gebu menyampaikan Injil firman Tuhan supaya orang diselamatkan. Tetapi mereka lupa, mereka tidak menjadi teladan bagi orang-orang percaya yang ada di sekitarnya. Mereka menggebu-gebu melayani supaya dilihat di dalam gereja terus melayani terus. Tetapi dia lupa bahwa ada orang percaya di dalam rumah tangganya. Mereka lupa bahwa ada orang percaya di dalam keluarganya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Kadangkala mulut ini menyampaikan sesuatu hal yang berkuasa tentang kebenaran firman Tuhan. Kadangkala mulut kita ini memaki. Kadangkala mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan di sini juga berkata dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi bukan hanya perkataan saja kita menjadi teladan. Tetapi juga dalam tingkah laku kita. Sehari-hari. Kalau
mau dilihat tingkah laku kita bagaimana? Tanya kepada istri atau suami. Jangan tanya kepada tetangganya. Jangan tanya kepada orang yang 1 minggu sekali ketemu. Kalau saudara pengen tahu perkataan saya setiap hari, jangan tanya kepada orang yang 1 minggu sekali ketemu dengan saya. Saudara tanya kepada istri saya dan yang satu rumah dengan saya. Kalau saudara ingin tahu tentang tingkah laku saya setiap hari, jangan tanya kepada orang-orang yang jarang ketemu dengan saya. Tanya yang setiap hari ketemu dengan saya. Sama seperti kalau saudara rindu ingin mengetahui akan kesetiaan saya kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada istri, jangan tanya kepada orang lain. Tanya kepada istri saya. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jangan dulu menjadi teladan bagi orang yang belum percaya kepada Kristus. Utamakan terlebih dahulu saudara menjadi teladan bagi dalam rumah tangga saudara. Kalau saudara rindu rumah tangga saudara dipulihkan. Hubungan papa mama saudara dipulihkan. Hubungan istri anak dan kita sebagai suami istri dipulihkan. Hubungan antara ipar kepada ipar yang lainnya, saya mau katakan, biarlah kita senantiasa menjadi teladan. Jangan menunggu orang lain menjadi teladan. Jangan menunggu orang lain berubah, tetapi hidup kita biarlah berubah terlebih dahulu menjadi teladan bagi orang lain dan orang lain melihat, saudara kita melihat, papa kita melihat, mama kita melihat bahwa hidup kita betul-betul menjadi teladan dan ada Kristus. Karena saudara dan saya adalah suratan Kristus yang terbuka. Karena ada nama Kristus yang terpatri dalam hati saudara dan saya. Seperti di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga tadi. Bahwa kamu adalah surat Kristus. Jangan main-main. Siapa suruh saudara kenal Kristus? Siapa suruh saudara menjadi orang yang percaya kepada Kristus? Ini tuntutannya. Bahwa hidup kita harus jadi teladan. Saudara, ayat yang terakhir. Titus 2. Titus 2. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita ngajar kepada anak. Kita didik anak kita. Kita ajar ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Akan muncul tersendiri, akan muncul sendirinya. Kalau kita setiap hari kita berbuat baik kepada lingkungan kita. Berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya, sekali lagi khususnya kepada keluarga. Kepada suami, kepada istri, kepada anak kita. Kalau dalam rumah tangga kita saling menjadi teladan. Secara otomatis ketika saudara keluar ke kantor, saudara keluar ke tempat kerja, saudara keluar ke tempat usaha, saudara akan keluar ke tempat di mana saudara berkarir. Saya mau katakan, saudara akan muncul tersendirinya bahwa saudara itu menjadi teladan bagi banyak orang. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menyampaikan panjang lebar. Yang saya tekankan di sini, biarlah hidup kita menjadi teladan buat keluarga kita terlebih dahulu. Kalau selama ini kita tidak menjadi teladan bagi keluarga, rumah tangga, mungkin kita sudah agak jauh. Mungkin kita menjadi teladan di luar sana. Tetapi dalam rumah tangga kita tidak menjadi teladan. Apa kata dunia? Apa kata keluarga saudara dan saya? Apa kata keluargamu? Suatu contoh, kalau saya menjadi teladan di luar sana. Tetapi saya di rumah tangga saya tidak menjadi teladan.
Istri saya akan bilang, anak saya akan bilang, munafik. Di luar jadi teladan, tapi di rumah amburadul. Jangan sampai ini keluar dari perkataan istri atau suami kita. Atau anak kita. Maka dari itu, pesan terakhir saat hari ini. Biarlah hidup kita jadi teladan terlebih dahulu buat keluarga, rumah tangga. Kalau keluarga kita senantiasa menjadi teladan. Saya percaya, teladan yang positif, teladan yang luar biasa. Jadi papa teladan buat suami, buat istri. Istri menjadi teladan buat anak, buat suami yang ada. Dan saya percaya rumah tangga kita akan diberkati oleh Tuhan. Di mana ada kerukunan, Tuhan perintahkan berkat-berkatnya tercurah ke sana. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah berikan kekuatan bagi mereka semuanya untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahkan menjadi teladan bagi keluarga terlebih dahulu, buat rumah tangga, buat pernikahan mereka, buat anak-anak mereka. Menjadi teladan buat mama papa mertua, mama mertua, bahkan mungkin mama kandung atau papa kandung. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biarlah hidup kita semuanya menjadi teladan. Dan ketika kami menjadi teladan bagi rumah tangga dan keluarga, maka secara otomatis ketika kami keluar dari rumah kami menjadi teladan bagi orang-orang yang di luar sana, yang tidak pernah kami jumpai, bahkan yang belum pernah kami jumpai, atau mungkin orang yang belum pernah percaya kepada Kristus. Terima kasih, hamba berdoa saat hari ini buat bangsa dan negara, buat Indonesia. Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia diberkati, Indonesia mengalami kelimpahan, Indonesia mengalami pemulihan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Berkat Bapak Presiden, beserta wakil dan juga para staf yang ada Tuhan, sampai RT RW, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapak, dan biarlah hari ini kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati karirmu, Tuhan memberkati usaha bisnismu, Tuhan memberkati warungmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan dan terus menjadi teladan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali bersama, katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu. Salam sehat. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah.